masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Sampai tidak hadir pada hari ini. Dua tiga. Apa Intan? Krisna? Sambil prepare dulu ya. Jadi habis pelajaran apa? PKN. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Gimana nih perasaannya saat ini? Senang? Bahagia? Panas? Oke, baik. Sebelum kita ke materi pembelajaran, nah kami ingin tahu dulu nih kesiapan kalian. Bagaimana kondisi kalian saat ini, perasaan kalian? Karena dari jam pertama ya, dari jam 0 ya, tadi ya kegiatan Jumat. Siang, kemudian jam pertama sampai dengan jam jam keempat ya, jam ke-5. Ibu ingin tahu dulu bagaimana kondisi kalian saat ini. Baik, Ibu akan mengirimkan link Padlet ya. Akan nanti diisi bagaimana perasaan kalian saat ini ya. Ini nanti akan diungkapkan dalam bentuk emoticon, boleh, kemudian bisa juga dalam bentuk uraian. Tahu siapa kalian? Berkirim di grup kelasnya. Oke, silakan diisi dulu ya. Gimana perasaan kalian? Isi nama ya Padletnya ya.
saya singkat padat, saya singkat aja. Rasanya gimana, cemas, takut, atau mungkin bahagia. Indah. Kemudian senang karena mau belajar maba kesukaan. Benar nih maba kesukaan. Ya dong. Tapi masih ada efek tegang karena ulangan PPKN. Tadi ulangan ya? Ya. Sangat senang bercampur panas. Intinya menyambut apa SB? Adriana. Rizky, sedih bu. Sedih kenapa Rizky? PPKN-nya ekspektasi bu. Oh, PPKN tidak sesuai ekspektasi. Media ya? Ya. Indra senang karena tadi Pak Supaya tidak sangat marah. Chandra biasa saja, Sentosa senang dengan belajar PPKN. Ya sekarang masih senang ya? Ya. Media alhamdulillah Padet senang bu, semangat mak. Ya agak panas, agak panas. Panas, lesu, sedih, sedih karena Reni bilang dia senang, kadang banget ke PKN, panas, senang. Beberapa yang senang, beberapa ada yang sedih, kecewa bukan dari PKN ya. Karena memang baca lagi panas-panasnya tadi jam segini ya. Ya ada lagi nih, ya semua? Ada ya. Oke. Jadi sebagian besar nih perasaannya sedih, panas, kibas panasan. Baik, supaya kondisi kita relax ya. Jadi kita relax, tenang. Jadi kalian bisa fokus nanti mengikuti proses pembelajaran akuntansinya. Kita lakukan silent sitting dulu. Gimana, setuju nggak? Setuju. Baik, setuju. Kita akan lakukan bersama-sama. Oke, kita fokus dulu, kita relax dulu. Sekarang ketika dulu semua aktivitasnya ya. Ketika dulu semua aktivitasnya, letakkan dulu semua alat tulisnya di atas meja, handphonenya di silent, taruh di atas meja. Sudah? Oke, silakan kalian posisi duduk yang relax. Oke, siap ya. Duduk yang relax. Perhatikan semua aktivitas kalian saat ini. Silakan duduk dengan posisi yang nyaman, badan tegak dan relax. Letakkan kedua tangan di atas paha, kaki bertumpu pada lantai. Rilekskan bahu kiri dan kanan, pergelangan tangan dan jari-jari tangan kalian. Pejamkan mata kalian. Rasakan secara sadar nafas yang masuk dan keluar. Rasakan udara yang segar yang Anda hirup dari dalam hidung. Kemudian rasakan hangatnya udara yang keluar melalui
Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar dan perlahan, amati apa yang sedang Anda rasakan pada tubuh Anda. Amati perubahan yang terjadi pada tubuh Anda. Dada Anda yang membusung ketika Anda menarik nafas, dan perut Anda mengempis ketika Anda membuang nafas. Amati segala kejadian negatif maupun positif, baik yang berasal dari dalam diri Anda maupun dari orang lain. Tenangkan pikiran Anda. Berikan waktu pada diri Anda untuk menerima apa yang telah terjadi. Tarik nafas perlahan-lahan, udara segar, hembuskan secara perlahan-lahan dan rasakan kehangatannya. Sekarang buka mata Anda perlahan. Jika Anda merasa sudah siap, Anda sudah merasa lebih tenang, pikiran Anda lebih jernih, dan sikap Anda lebih positif. Senyumlah pada diri Anda sekarang. Letakkan tangan kanan Anda di bahu kiri dan tangan kiri di bahu kanan. Belailah bahu Anda dan ucapkan terima kasih pada tubuh Anda. Mari kita lanjutkan kembali aktivitas pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana rasanya? Ada yang sedikit? Udah agak sedikit lebih rileks ya, lebih tenang ya. Jadi udah yang tadi apa yang terjadi tadi, mungkin perasaan-perasaan cemas, beban-beban pembelajaran tadi kita hempaskan dulu. Ya, sekarang kita fokus pada pembelajaran materi akuntansi manufaktur. Manufaktur, saya pikir, saya rasa pasti bisa. Pasti bisa ya? Ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah di mana nanti kalian mampu menjelaskan pengertian biaya dan dapat membedakan antara biaya dan beban, atau cost dan expense. Kemarin kita sudah membahas tentang gambaran umum terkait dengan biaya dan expense, ya, biaya dan beban, atau cost dan expense. Nah, kemudian yang kedua itu kalian nantinya mampu mengklasifikasikan biaya-biaya yang terdapat pada perusahaan manufaktur. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan biaya-biaya yang terjadi pada perusahaan secara umum, ya. Kemudian yang ketiga, di mana nanti kalian harus mampu menyebutkan contoh-contoh dari klasifikasi biaya yang ada berdasarkan nanti tayangan salah satu video. Ibu nanti akan berikan video. Misalkan kalian nanti simak video tersebut, kalian cermati, kemudian kalian dari tayangan video itu kalian identifikasi biaya-biaya apa saja yang terdapat pada perusahaan manufaktur tersebut. Ya, nah setelah itu kita akan lakukan diskusi kelompok. Masih ingat kelompoknya ya? Tidak ada yang berubah ya? Masih tetap? Oke, silakan nanti kalian cari kelompoknya, kemudian kita diskusikan biaya-biaya apa saja yang teridentifikasi dari perusahaan manufaktur tersebut berdasarkan tayangan video. Nah itu kalian nanti menyebutkan contoh-contohnya dari identifikasi tersebut, kalian klasifikasikan, kemudian kalian sebutkan contoh-contohnya. Oke, saya mengerti ya? Paham ya? Nah, ini pembelajarannya. Nah, dari tujuan pembelajaran kita kali ini, adapun topiknya, poinnya di sini kalian nanti akan membedakan apa sih beda
bedanya antara biaya dengan beban, cost or expense? Apa sih perbedaannya di sana? Kalau masyarakat umum mungkin mengira ya antara biaya dan beban itu sama ya. Ya. Secara gambarnya kita pikirnya sama, tapi kalau di akuntansi biaya dan beban itu berbeda. Kita tahu apa bedanya nanti ya. Nah, bagaimana identifikasi biaya perusahaan manufaktur? Bagaimana mengklasifikasikannya? Apa contohnya? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, silakan kalian simak dulu tayangan video ini. Untuk ini saya bikin juga ke WA ya, nanti bisa kita simak bareng-bareng di sini. Salah satu manfaat dari faktor penting dari makanan mie instan adalah kenyataan mereka harus dapat disimpan untuk waktu yang lama dan mudah disajikan. Sehingga kunci dari pembuatan mie instan ini adalah proses pengawetan mie dengan cara menghilangkan kadar air pada mie seminimal mungkin. Perlu kalian tahu standar kadar air pada mie instan tidak boleh melebihi 12%. Mie instan goreng umumnya memiliki kadar air antara 3 hingga 6%. Sedangkan mie rebus berukuran sama memiliki kadar air sekitar 10%. Perlu kalian tahu juga kebanyakan mie instan dapat dilakukan secara otomatis. Namun di beberapa tahap masih membutuhkan manusia. Selain untuk mengoperasikan mesin, para pekerja ini juga bertugas untuk mengawasi terjadinya glitch pada mesin seperti wadah kosong, buntu double, ataupun di langkah pemindahan. Setiap pabrik mie menyimpan bahan baku utama mereka yaitu tepung terigu dan tepung terigu, tepung tapioka dan air akan jatuh memasuki mesin mixer yang akan mengulengi adonan utama. Setelah adonan mulai menggumpal, campuran perasa juga akan ditambahkan ke dalam adonan. Hal ini membuat setiap varian rasa mie mengharuskan adonan mie yang berbeda. Jika adonan sudah selesai dicampurkan, adonan kemudian dimasukkan ke dalam mesin press. Adonan mie yang masih kasar ini akan diubah menjadi adonan yang halus dan kenyal dengan mesin press ini, yang dilakukan secara berulang dan bertahap dalam rangkaian mesin press yang akan menghasilkan adonan halus dan lain mesin. Biasanya mesin cetak press ini memiliki tekstur plating yang berbeda-beda pada setiap perusahaan dan menyesuaikan bentuk yang diinginkan. Setelah adonan menjadi keriting, proses selanjutnya adonan mie ini akan dilewatkan ke mesin steamer atau mesin kukus. Pada tahapan ini, adonan ini akan mengalami proses gelatinisasi atau proses perubahan parti dalam tepung menjadi sebuah gel. Setelah melewati proses ini, mie keriting ini juga sudah dianggap matang dan sudah bisa untuk dikonsumsi. Namun jika kamu mencicipinya, rasanya masih hambar. Kemudian setelah mie keluar dari mesin steamer ini, mie dilewatkan minyak perasa atau juga terkadang disemprotkan tergantung jenis mesin yang digunakan. Lalu setelah itu, mie akan dipotong-potong sesuai dengan takaran per satu porsi yang sudah ditentukan pada komputer. Jika semua adonan tadi sudah selesai dipotong dan ditempatkan di sebuah wadah terpisah, baik itu bentuk lingkaran ataupun kotak, ini seakan menghilangkan kadar air pada mie keriting ini, sehingga dapat disimpan untuk waktu yang lama. Proses penghilangan kadar air pada mie hingga di bawah 12% umumnya dilakukan dengan proses pengorengan seperti ini, dengan suhu 130 derajat Celcius hingga 140 derajat Celcius. Setelah itu, mie diangkat dan didinginkan hingga suhu 35 hingga 40 derajat Celcius sebelum memasuki proses selanjutnya. Selain dengan proses penggorengan, proses pengawetan atau penurunan kadar air ini juga dapat dilakukan dengan cara penyemprotan udara panas. Proses pengeringan ini akan menimbulkan udara panas pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 hingga 60 menit.
Proses pengeringan mie tanpa digoreng ini menawarkan mie yang lebih rendah kalori dibanding dengan mie yang dikeringkan dengan cara digoreng. Mie jenis ini juga memiliki warna mie yang lebih cerah dibanding mie yang dikeringkan dengan cara digoreng. Jika kalian berharap proses ini berpindah ke tahap pembuatan bumbu, maka maaf sedikit mengecewakan karena minimnya informasi bumbu dan juga dirahasiakannya langkah pembuatan bumbu ini. Kita hanya dapat menyaksikan bumbu yang sudah dikeringkan ini dimasukkan ke dalam wadah bumbu saset satu persatu. Bumbu ini kemudian dipotong per item dan bergabung dengan mie instan yang sudah dikeringkan pada proses pengemasan. Proses penyatuan mie dan bumbu dilakukan sepenuhnya oleh mesin. Sehingga jika kalian pernah mendapatkan bumbu double atau kurangnya bumbu, mesin inilah yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Bumbu diletakkan di atas setiap mie, yang selanjutnya mie dilewatkan ke mesin pembungkus yang akan membungkus mie dan bumbu dalam plastik dan kemudian mengujinya. Selanjutnya mie dilewatkan mesin scanner memastikan tidak ada bungkus yang kosong. Akhirnya, mesin memasukkan mie instan ke dalam dus kapal. Dalam setiap ribuan produksi mie instan, tim quality control akan melakukan pengecekan sampling untuk memastikan tidak ada produk yang cacat. Tim quality control ini akan membuka dan menyediakan mie instan ini untuk mencicipinya. Pada tahap ini, setelah mie instan disetujui, ribuan karton mie instan ini sudah siap untuk didistribusikan. Oke, mana? Hafal. Ya, hafal ya ini. Oke. Jadi udah ada gambaran dalam desain manufaktur pembuatan mie instan ini biaya atau beban apa saja yang ada di sana. Ya. Jadi biaya dan beban kalian nggak mentok dengan cuma di bahan baku aja ya, jadi keseluruhannya di sana. Ya, baik, untuk membahas permasalahan tadi, silakan kalian cari kelompoknya, kita diskusikan. Silakan mas kelompok yang lama, kelompok yang baru lagi. Yang lama. Oke. Silakan diatur fungsinya. Nanti kalau kalian kelompok di sini ya, masing-masing kelompok ya. Jadi ada 6 kelompok. Masing-masing kelompok silakan. Atau 6 orang, jadi ada 6. Ini besi ya. Mana di sana? Siapa perwakilan kelompoknya maju satu ambil undian ya, jadi kalian mengidentifikasi biaya yang ada. Satu undian ini ya. Coba 3, 4, 5, 6. Lagi satu. Kelompoknya siapa dulu? 5 orang. 5 kelompok ya? Ayo ambil satu. Nanti yang lain saya kita kasih. Oke. Dah, silakan ambil medianya. Ambil satu ini medianya dulu. Warnanya silakan ambil. Boleh. Di warna ini.
bagian yang sudah diambil, ya. Identifikasikan biaya, kemudian sebutkan contohnya berdasarkan tayangan video pada tulisan di instan tadi. Ya, kalian identifikasikan berdasarkan apa yang kalian peroleh biayanya. Kemudian silakan kalian gambarkan pada kertas yang tadi ada tadi. Boleh dalam bentuk bagan, boleh diagram, peta konsep, uraian, silakan kalian kreasikan bersama kelompoknya. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum bekerja? Usahakan ya, ingat kesepakatan kelasnya ya. Perhatikan dulu. Ingat kerja timnya, kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya ya. Bagaimana kalian mengelola diskusi kelompok supaya optimal cara kerjanya. Ya, salah satunya saling menghargai antar teman dan jangan ada bully di dalam kelompoknya. Bisa dipahami? Manufaktur. Silakan bekerja. Kalau ingin tayangan ulang sudah di-share di misalkan bisa dibuka lagi tayangan ulangnya ya. Nanti setelah selesai diskusi, masing-masing perwakilan akan mempresentasikan ya di depan. Yang disiapkan siapa yang akan mempresentasikan, kalian di depan. Poin-poinnya itu bisa dilihat. Kelompok satu yang ada di ininya ya, ada tiga.
Matematik lagi ya. Anggota kelompok yang berpartisipasi dan
Anda hanya dapat menyaksikan bumbu yang sudah dikeringkan ini dimasukkan ke dalam wadah saset satu Itu dari persatu. mereka semuanya sudah selesai. Ini kemudian dipotong per item dan bergabung dengan mie instan yang sudah dikeringkan pada proses pemasakan. Oke, teman-teman kelompok sudah selesai. Ayo silakan tenang dulu. Ayo kembali ke tempat duduknya dulu. Oke, udah ya. Jadi sebentar perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kemudian kelompok lain memberikan umpan balik, tanggapan atau masukan. Ya misalnya jawaban dari teman-teman di kelompok yang presentasi itu ada yang kurang lengkap, kayak ingin ditambahkan, dipersilakan. Bisa dipahami ya? Kalau sebelum kita mulai diskusi, kita speaking dulu mau nggak? Oke, kita berdiri dulu semua. Semuanya berdiri. Ada ke selatan. Ayo pokoknya ya. Ya. Kita SPT-nya Marina Harijo. Oke. Tahu? Tahu nggak jadi kan? Sudah pernah ya? Sudah pernah. Jadi kita SPT-nya yang belum pernah. SPT-nya itu adalah nyanyiin ini lagu kasih sebenarnya lagu tahu. Pernah tahu nggak lagu tangan ke atas? Tahu. Kalau ini versinya tangan ke atas, ke samping, ke depan, tangan ke atas, ke samping, ke bawah. Jadi kalian mengikuti gerakan tangan saya sambil menyanyikan. Kalau ke atas ya ke atas, tangan ke atas, ke depan, ke samping. Belum tentu urutannya sama ya. Ini adalah konsentrasi. Jadi kalian mengikuti gerakan tangan saya ke depan sambil bernyanyi. Jangan sampai tangan ke bawah, ke samping, ke atas. Lah, ya. Antara apa yang dikatakan dengan yang digerakkan harus sama. Ini akuntansi ya, balance ya. Oke, kan guys ya? Pemanasan dulu ya. Tangan ke atas, ke samping, ke depan. Tangan ke atas, ke bawah, ke samping.
kita semua. Nomor siapa yang siap? Jangan maju ke depan. Oke, nomor 5. Ya, ingat ya kelompok lain, coba diperhatikan presentasi dari kelompok 5. Jika ada hal yang kurang yang perlu ditambahkan, nanti bisa diberikan selanjutnya ya. Yang lain, kelompok yang lain harap tenang ya, biar dengar presentasinya, menyampaikan hasil diskusinya. Udah siap ya? Manufaktur. Nah, ayo silakan kelompok 5 mulai. Jadi di sini perkenalkan kita dari kelompok 5 ini mempresentasikan apa yang kita dapat. Mulai dari yang klasifikasi biaya yang kami dapat yaitu berbasis elemen produk atau objek pembayaran. Dan di klasifikasi biaya ini ada 3 biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya bahan baku dibagi menjadi 3 biaya bahan baku yaitu ibu, air, dan seperti apa. Biaya tenaga kerja langsung kami dapatkan 3 yaitu pegawai pabrik, pegawai pengawasan mesin, quality control. Dan di biaya overhead pabrik kami mendapatkan 4 yaitu gaji pegawai akuntan, gaji kantor, mesin, dan minyak rasa. Ya, kira-kira gimana? Mungkin ada masukan enggak? Hasil diskusi dari kelompok 5 yaitu di mana biaya yang berbasis elemen produk atau objek pengeluaran itu ada 3 katanya, ya. Itu terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP. Benar? Nah, ya. Oke. Kemudian kalau biaya tenaga kerja langsungnya itu terdiri dari pegawai pabrik, mesin, dan quality control. Terus yang BOP-nya gaji pegawai akuntan, gaji mayor, mesin, minyak rasa. Itu BOP. Kemudian biaya bahan baku ada 20.000 air sama seperti. Ada yang beda? Biaya bahan baku itu boleh? Sudah? Bob, ada masukan? Tidak? Pas? Oke, berikan tepuk tangan buat. Santi, oh. Selanjutnya, kelompok berikutnya, siapa yang mau? 4, ayo, 4 dah. Misalkan, Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai klasifikasi biaya yang keenam, yaitu berbasis periode dibebankan pada pendapatan. Selanjutnya akan diberikan ke
Klasifikasi berbasis periode dibebankan pada pendapatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya penduduk, yang kedua, biaya periode. Di biaya penduduk, kami mendapatkan yang pertama, biaya bahan baku meliputi tepung terigu, tepung tapioka, dan air. Dan yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Kami mendapatkan tiga. Yang pertama, gaji quality control. Yang kedua, gaji pengontrol mesin. Yang ketiga, gaji pemasaran. Selanjutnya, biaya ongkos SKB. Kami mendapatkan tiga juga. Yang pertama, minyak kelapa. Yang kedua, bumbu mie. Dan yang ketiga, kemasan. Klasifikasi biaya berbasis periode dibuatkan pada pendapatan. Yang kedua yaitu biaya penduduk. Biaya periode. Di biaya periode kami mendapatkan dua biaya, yaitu biaya pemasaran dan penjualan serta biaya administrasi dan umum. Untuk biaya pemasaran dan penjualan kami mendapatkan 4 biaya. Yang pertama biaya iklan, lalu biaya promosi, biaya transportasi barang jadi, dan gaji tenaga penjualan. Di bagian biaya administrasi umum kami mendapatkan 3 biaya. Yang pertama gaji karyawan dan administrasi, yang kedua biaya asuransi, dan yang ketiga biaya sewa kantor. Nah, baik, sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan dari kelompok lain mungkin? Nah, yang lain yang masukan menurut kelompok 4 dapat bagian klasifikasi biaya itu berbasis periode yang dibebankan pada pendapatan. Jadi dikelompokkan jadi dua ya, biaya penduduk dan biaya periode. Biaya periode ada 3, BBB, BUP, dan BPKR. Kemudian yang biaya penduduk itu ada biaya pemasaran dan penjualan serta biaya administrasi dan umum. Bagaimana kelompok yang lain? Kira-kira sama pas? Ada yang disamakan? Ada yang mendapatkan yang lain? Jenis biayanya sama? Oke, betul ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan finalisasi. Om Santi Santi Santi. Oke, kelompok 4 sudah. Selanjutnya kelompok yang mana mau? 1, 2, 3. Sembilan dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang hubungan dengan produksi. Biaya konvensi adalah biaya yang dikeluarkan atau terjadi sehingga bahan baku dapat diubah menjadi produk jadi. Kita adalah biaya bagian pemasaran, biaya iklan, biaya listrik, biaya gaji karyawan produksi, dan instan. Yang kedua adalah biaya utama. Biaya yang merupakan komponen utama dari produk yang dibuat dan dapat dengan mudah diatribusikan pada masing-masing unit produk yang dibuat. Dari video yang tadi kita mendapat bagian biaya utamanya ada air, tepung, gaji bagian produksi, gaji bagian uji coba, dan gaji pengontrol mesin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Nah, menurut kelompok 3 itu hubungan dengan produksi, klasifikasi biaya hubungan dengan produksi itu ada 2, biaya utama dan biaya konversi. Biaya utamanya itu terdiri dari biaya bahan baku, ya, biaya bahan baku saja di sana, dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian biaya konversi itu biaya-biaya berhubungan dengan biaya bagian pemasaran, biaya iklan, biaya listrik, gaji karyawan produksi, dan penyusutan.
itu gaji bagian karyawan produksi itu bukan yang masuk ke biaya bersama. Di sini ya. Oke, mungkin ada yang lain lagi. Nah, jadi memang gaji karyawan produksi itu merupakan BPKR, tenaga kerja langsung dengan produksi. Jadi masuk ke kelompok karyawan. Oke, mungkin ada lagi? Sudah? Pas? Oke. Ya. Akhirnya kelompok 1 dan 2. Kondisi kontrol dan tenaga kerja kemasan. Biaya tidak langsung ada biaya pabrik, contohnya biaya mesin, biaya listrik, dan biaya air. Yang kedua, BPKR itu berupa mandor pabrik, menjaga pabrik, pengawas pabrik, dan manajer produksi. Oke, jadi asli dari kelompok 1 di sini dia mendapat klasifikasi biaya yang hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai. Jadi diklasifikasikan menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsungnya itu adalah bahan baku dan BPKR. Bahan bakunya itu tepung terigu, tapioka, dan air. Kemudian BPKR-nya biaya pengoperasian mesin, biaya tenaga kerja quality control, dan biaya tenaga kerja pengemasan. COB-nya biaya mesin, biaya listrik, biaya air. Kemudian BPKTN-nya upah mandor pabrik, upah penjaga duduk pabrik, pengawas pabrik, dan manajer produksi. Gimana? Yang lain? Saya kira BPKR-nya BPKR-nya itu pengoperasian biaya tenaga kerja pengoperasian mesin, biaya tenaga kerja quality control, dan biaya tenaga kerja pengemasan. Ini ada tambah lagi di sana, ada tenaga kerja lagi yang masuk dan pengoperasian mesin. Jadi sudah ya, oke. Siap presentasi dari kelompok kami. Kami ini para Om Santi 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 Om. Selanjutnya, teman saya Kak
klasifikasi dan basis ini menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya semi variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlahnya tidak sejalan berdasarkan pada level atau jumlah dari aktivitasnya berubah. Contoh biaya variabel yang pertama adalah gaji administrasi, yang kedua biaya angkutan listrik, yang ketiga biaya makan baku, dibagi yang ketiga yaitu tepung terigu, tepung tapioka, air. Dan biaya semi variabel yaitu biaya semi variabel atau semi tetap yang selalu berubah tetap sifatnya tidak profesional terus banyak dengan perubahan kegiatan penduduk usaha. Contoh biaya semi variabel, biaya sepeda air, biaya investasi dan biaya promosi atau pemasaran. Bagaimana? Nomor yang lain? Tentang apa? Biaya variabel katanya bisa dibagi dua lagi. Bagaimana? Ayo. Yang biaya variabel yang Kalau biaya variabel itu contohnya itu adalah biaya administrasi. Gimana? menurut saya biaya administrasi itu atau gaji administrasi itu bakal tetap berapapun itu sama kondisi masih gajinya. Mana kelompok dua? Masukkan dari kelompok 4. Kalau biaya administrasi itu katanya cocoknya lebih masuk ke biaya variabel. Jadi berapapun dia tidak berpengaruh terhadap volume produksi. Berapapun hasil volume produksi, gaji bagian administrasi biasanya pada umumnya tetap. Dia masuknya ke biaya variabel. Jadi biasanya masuk ke biaya variabel itu adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan produksi. Jadi semua biaya tenaga kerja yang ada di bagian produksi masuk ke biaya variabel. Itu ya, koleksinya ya. Jadi di sini di biaya. Oke, ada lagi? Kalau semi variabel ini apa aja? Biaya pendidikan air, biaya bensin, biaya produksi atau perizinan. Jadi yang secara umumnya itu biaya-biaya yang ada di kelompok administrasi dan umum. Itu biaya semi variabel. Kalau ada kelompok itu didapatkan lagi ya biaya listrik, biaya paling biaya bagian itu biaya promosi, pemasaran, masuk ke sana. Kalau misalnya di luar dari pabrik, semi variabel. Kalau biaya listrik airnya yang ada di pabrik, masuk ke sana. Jadi kalau di luar daripada kegiatan pabrik itu semi variabel, ya semi variabel. Kalau yang adanya di pabrik, ya. Oke, bagaimana? Oke yang lain? Ya, jadi Dijelaskan adanya promosi dan pemasaran. Apa bedanya promosi dan pemasaran? apa bedanya promosi dengan pemasaran? Ada promosi, ada pemasaran. Sama apa beda? Menurut kamu gimana? Beda. Bedanya di mana? Kalau promosi di promosi. Kalau pemasaran langsung ya, langsung ke kamar. Gimana yang lain? Apa beda promosi dengan pemasaran? Ada pertanyaan dari Revi kelompok 5. Apa perbedaan dari promosi dan pemasaran? Untuk kelompok 2 katanya kalau promosi itu dia identik dengan menggunakan media, jadi secara tidak langsung. Kalau pemasaran katanya langsung ke customer. Gimana? Kita masukkan yang lain. Ayo, kelompok 4 gimana? Menurut kelompok 4 promosi itu bagian dari pemasaran. Yang lain gimana? Menurut kelompok 4 promosi itu bagian dari pemasaran. Gimana yang lain? Setuju? Atau ada pendapat yang lain gitu? Kalau menurut kelompok 2
Kemudian yang kelima, Fungsi pokok dan yang keenam, di sini yang belum terbahas adalah fungsi pokok dalam perusahaan. Kira-kira biaya apa saja yang terdapat dalam fungsi pokok dalam perusahaan? Dan sekarang klasifikasi fungsi pokok dalam perusahaan, biaya apa saja di sana? Biaya produksi, Nah, sekarang apa dong bedanya antara biaya dengan beban? Mari sudah dibahas secara gambaran umumnya. Sekarang kita klasifikasi biaya ya. Jadi apa perbedaannya di sini antara biaya dengan beban? Oke, kayak dulu beban apa? Biaya atau cost adalah pengorbanan untuk memproduksi barang atau jasa. Misalnya biaya bahan baku, biaya barang kerja, dan biaya proses. Kalau beban atau expense adalah segala jenis pengorbanan yang berkeluaran dalam rangka menciptakan pendapatan penghasilan. Contohnya beban ikan, beban serba benih, dan beban listrik. Yang lain mungkin? Sekali ya. Jadi biaya itu adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan produksi barang atau jasa dalam proses produksi. Sedangkan kalau beban itu adalah segala pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau penghasilan. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak, kita adakan kuis. Silakan ambil HP-nya, saya kirim linknya. Kirim ya ke grup WA-nya. Ada bisa scan? Kalau enggak, kita kirim linknya ke grupnya. Silakan langsung dikerjakan. Itu ada 5 soal. Bisa scan? Bisa. Atau linknya ada bisa dikirim ke dan kamu kirim di ini di grup.
Oke, untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Maturang para sandi.